Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttabi'ina bi a'immatina as-salafis salih. Walhamdulillahilladzi ja'alana minal ummah al-muhammadiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil wujud sayyidil qawnain wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat saya Al-Ustaz Muhammad Fikri hafizahullah. Kayak sebelah aja pakai hafizahullah ya. Tahu sebelah enggak? Semoga Allah mudahkan lulusannya. Allah banyakkan murid-muridnya. Amin. Sehingga tambah banyak ahli Quran bersanad. Amin. Kalau mau belajar Quran bersanad, no orangnya. Bantu perjuangan beliau. Semoga Allah ridha kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah. Saya kira ini tadinya mau hampir gagal ya, karena tiba-tiba ada perubahan jadwal dari guru saya. Akhirnya pengajian yang ba'da maghrib kita korbankan yang Masjid Al-Isra Jalan Minang. Jadi mohon maaf nih, hadir nggak nih? Ada yang hadir? Afwan nih. Ya kita kan bersaudara, udah bareng-bareng nih. Untungnya ada sahabat kita yang mau mengisi di malam tadi ya. Beberapa bulan yang lalu kita ada obrolan dengan Ustaz Fikri. Kita mau ngaji apa nih? Gitu. Kitab yang muncul di kepala saya, kitab ini ternyata ada terbitan yang recommended ya, langsung dari Malang. Ini kitab jangan sampai hilang nih, dibalikin nih. Ini penyakit antum itu tahu nggak gosok? Gosok tuh bukan sendal doang, kitab juga bisa gosok, dan itu haram dapat berkahnya. Orang kalau dikasih kitab nggak dibalikin, kasih kitab nggak ngaji lagi, itu haram dapat berkahnya. Coba aja lihat di UIN itu dulu manual. Banyak buku yang kitab yang dipinjam nggak balik-balik. Itu nggak ada yang jadi orang. Kalau jadi orang nggak berkah. Banyak begitu ya. Saya dulu pernah ngilangin satu buku, itu saya ganti. Takut kualat ya. Nah, hal-hal begini itu remeh kecil tapi fihi barokah azimah ya. Karena di situ ada sidqun, ada ketulusan, kejujuran. Baik, syukron tadi sudah baca ratib, baca sholawat, indah sekali. Sekarang di kampung pengarang kitab ini Maulana Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki itu udah gak boleh sholawat kayak tadi, itu udah gak boleh ya, ngumpul-ngumpul ini udah gak boleh, bisa dicekokin ya. Sebelum pandemi itu udah gak boleh ngumpul. Ketahuan ngumpul, wah askar datang, syurtoh datang. Pertahanan terakhir kita Ahlus Sunnah ini kan terusir dari 1924. Saat puncaknya 1980-an, 1990 terusir akhirnya bertahan terakhir Saulatiyah. Saya nggak tahu nasib Saulatiyah sekarang. Apakah kurikulumnya sudah diganti atau belum? Jangan-jangan dipaksa ganti lagi sama yang di sana ya. Kitab ini merupakan tanggapan terhadap ulama-ulama muda yang menyesatkan beliau yang sudah senior ya. Masih ingat beberapa waktu lalu sahabat kita Ustaz Adi Hidayat itu kan hobi baca. Bacaannya salah satunya adalah karya-karya beliau. Ini juga ada Al-Mafahim Yajibu an Tusahhah. Ini unik juga nih, orang Muhammadiyah bacaannya Al-Mafahim kan.
Itulah orang kalau hobi baca nggak ada yang pantang dalam dirinya. Diseranglah oleh kelompok sebelah. Apa kata dia? Iya, wah, bacaan kitabnya, pengarang kitabnya itu Tauhid Makkah. Masih ingat? Takut juga dia, habis itu minta maaf. Dalam batinnya gak ada maaf. Kita kenal kok mereka-mereka itu karakternya apa. Di Riau mereka ngomong juga NU Muhammadiyah sesat. Mereka ngomong begitu. Kenapa? Akidah orang NU, akidah pendiri Muhammadiyah itu akidah Ahlussunnah bermadhab Asy'ariyah. Saya nggak tahu Muhammadiyah sekarang, tapi pendiri Muhammadiyah itu akidahnya apa? Asy'ariyah Ahlussunnah. Kalau yang sekarang, ya antum tanya sendiri deh, ya. Mungkin ada yang sepakat dan tidak, ya urusan mereka. Saya bukan orang organisasi, ya. Kita manhaj kita taklim aja ya Ustaz, ya. Biar ahli organisasi masuk ke sana. Bacaan ini, karya Said Muhammad ini sangat menakutkan bagi mereka karena membongkar kesalahan-kesalahan kelompok sebelah itu. Apalagi kitab ini yang detail-detail, yang kecil-kecil dibahas semua. Misalnya pakai tasbih, pakai Sayyidina, ya, bolehkah baca Sayyidina? Sederhana nggak? Mau dibahas di sini. Macam-macam di sini ya. Dan yang paling unik, beliau menukil juga kalam imam mereka Ibnu Taimiyah. Tapi tidak terima juga. Jadi kalau yang ngomong bukan ustaz dia nggak terima. Tapi kalau yang ngomong ustaz dia hadis itu aja. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa. Ini yang disebut manhaj sunnah. Kita sodorkan hadis yang sesuai dengan pemahaman kita. Oh enggak, itu beda. Inilah yang disebut mengikuti sunnah sesuai hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawanya, keinginannya, standar dirinya sebagai ilahnya? Ilah artinya bisa jadi Tuhan, ya. Di sini dibahas nanti baca untuk orang mati, enggak hanya di rumah, di kubur dibahas. Ada dalil-dalilnya nanti. Ada juga tentang persoalan-persoalan yang selama ini susah kita jawab, ini terjawab oleh beliau. Jadi kitab ini sebenarnya agak menakutkan juga bagi mereka, ya. Baik. Beliau membuka kitab ini dengan alhamdulillah, dan saya membuka kitab ini. Mari teman-teman, sahabat-sahabat, kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk beliau, Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dan guru-guru kita yang mengijazahkan dari Sayyid Muhammad, masyayikh kita, mulai dari Sayyid Agil Munawwar, ya. Ada juga guru saya Syekh Abdul Rabb An-Nazari, dan banyak lagi. Mereka semua dapat sanad dari Sayyid Muhammad. Untuk mereka kita kirimkan Al-Fatihah. Bismillah. Ya, beliau membuka kitab ini setelah tahmid dan shalawat dengan ayat Inna dina indallahil Islam. Din yang di sisi Allah cuma Al-Islam, ya. Ini standar pembahasannya. Lalu beliau mengatakan, ini sama belakangnya, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a," ya, seandainya engkau berinfak. Ini surat Al-Anfal 3.
Dengan semua apa yang di bumi, maka engkau tidak akan mampu membahagiakan, menenangkan semua hati orang. Jadi maksudnya gimana? Mau Bapak hafal 1000 dalil untuk menjawab kelompok sebelah, itu mereka nggak akan puas. Itu maksudnya. Ya. Ada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah dengan tali Allah semua, dan janganlah bertafarruq. Apa arti tafarruq? Berpecah belah. Dan ingatlah, wazkuru, ingatlah apa yang diingat, ni'mat Allah, nikmat Allah. Iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Orang bertanya, hablullah itu apa? Apa hablullah itu? Kan biasanya terjemahannya Al-Quran ya. Kalau bagi saya, hablullah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini tafsiran bebas Pak ya. Hablullah indi huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi. Jadi ketika disebut berpegang teguhlah dengan tali Allah, itu adalah baginda Nabi Muhammad. Kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tafarruq. Berbeda boleh, berpecah belah nggak boleh. Bisa bedain? Berbeda boleh, berpecah belah nggak boleh. Bagi mereka, kalau berbeda itu pecah. Makanya kita masih seger melihat video beberapa bulan lalu orang kunut ditonjok, masih ingat? Bener? Udah lupa ya, atau udah lupa? Udah kemakan Toyota kayaknya. Ini sebentar lagi mereka akan siap meluncurkan serangan baru bahwa maulidan bid'ah. Bahkan mereka menukil dari imamnya, syekhnya, yang diajarkan di kitab-kitab pesantren modern. Ini hati-hati, tolonglah kiai, gantilah kitab itu ya. Para kiai, saya berharap gantilah kitab itu, berbahaya itu kitab. Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan itu berbahaya sekali karena berakibat menyesatkan, bahkan menganggap kufur orang-orang Islam yang berbeda faham. Apa kata Shalih Fauzan di situ? Memperingati Maulid Nabi itu sama dengan tasyabbuh bin Nasara. Ini pagi tadi di Cipondo di Nabawi saya sampaikan ini. Karena udah mau masuk bulan Maulid, serangan bakal datang lagi. Memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka? Menyerupai tasyabbuh dengan Nasrani. Nyambung nggak? Ada nggak di antara bapak ini yang meyakini Nabi Muhammad itu anak Allah, disembah? Ada nggak? Kan nggak ada. Terus untuk apa kita memperingati Maulid Nabi? Sama nggak dengan gaya orang Nasrani memperingati Yesus? Sama nggak? Beda. Jangan-jangan nggak ngerti Nasrani itu apa, Maulid itu apa. Nggak pernah hadir sih ya. Nggak pernah hadir, jadi nggak ngerti isinya apa. Terus antum diam? Mau diam? Kita sudah dipindah-pindahin bertahun-tahun, Pak. Mau diam? Ke laut. Terus Ustaz mau ngajak apa? Bukan ngajak berantem, ngajak adu dalil. Mereka ngomongnya kita ngomong, mereka berdalil kita pakai dalil, mereka kita pakai kitab. Susah-susah amat. Perangnya sekarang gitu. Kalau Imam Mahdinya keluar, Dajjalnya keluar, baru kita perang begini sama mereka. Gak usah takut juga. Tapi nanti, sekarang perangnya ini. Bapak jangan kira yang ngancam bunuh saya sudah banyak, yang ngancam mati saya sudah banyak. Cuma karena berbeda.
Jadi mereka itu gak biasa beda dikit bunuh. Ya salah, emang kita takut ya. Umur kan di sisi Allah, ente mau ancam 1000 kali, kalau gak mati, gak ada yang ngancam, mati juga kena COVID ya. Gak ada yang ngancam kan, mati kena COVID. Ada yang gak mati kena COVID, maskernya dipakai lebih dari sehari, sakit juga paru-parunya, mati juga. Hati-hati Pak, kalau masker udah dipakai setengah hari jangan dipakai lagi ya, kecuali gaya-gayaan doang. Dipakai yang bener, nggak pakai yang bener juga ya. Ini masih pengantar semua. Nah, di halaman 8 coba lihat. Ini tafsir unik dari beliau nih. Halaman 8 paragraf kedua. Qala ba'du ahli al-ilmi wazkuru ni'matallahi 'alaikum ay uzkuru Muhammad bin Abdullah. Nikmat Allah atas kamu itu adalah lahirnya, wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau Nabi Muhammad itu nikmat, syukur nikmat boleh nggak? Maka maulid Nabi itu bagian dari syukur. Wazkuru, ini ayatnya, ini dalil maulid Pak. Walaupun belum nyampe ke sana pembahasannya, karena qadiyah muhimmah, ya, isu pentingnya sekarang udah nyampe ke sana, saya sampaikan. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kamu. Surat apa ini? Surat 3 ya, ayat 102 3. 103, enak banget ngapalnya. Surat 3 103. Ingatlah nikmat Allah atas kamu. Siapakah nikmat Allah itu? Muhammad. Diingat-ingat, gimana cara ngingatnya? Bacakan tentang Barzanji. Barzanji isinya menceritakan Nabi bukan? Bacakan tentang diba. Maka saran saya, kalau ada majelis dibaan, ada sekitar 10-11 menit memaknainya. Ada ustadz yang menerjemahkan dengan cerita. Dia bercerita tentang apa yang dibaca. Biar yang dibaca bukan itu doang. Ini mursyidnya kadang-kadang bosan juga. Ini aja lagi, ini lagi, ya kan? Apalnya ini doang gitu. Baik. Jadi ini dalil apa? Dalil maulid. Karena isi maulid apa? Ini kita kasih tahu kepada kelompok yang mengharamkan maulid, bahwa maulid bukanlah menyembah Nabi Muhammad. Maulid bukanlah merayakan lahirnya anak Tuhan. Enggak ada urusan kita sama itu. Maulid itu adalah mengamalkan surat Al-Imran ayat 103. Coba perhatikan. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat-ingatlah, sebut-sebutlah, kenang-kenanglah, visualkanlah, puji-pujilah. Itu bisa maknanya begitu kan. Kata zikr itu bisa berarti memuji, mensyukuri. Apa yang diingat, yang dipuji, maka disebutlah madaih an-nabawiyah, puji-pujian atas Nabi Muhammad SAW. Bedakan alhamdulillah. Kalau madaih bisa li ghairillah. Beda ya? Kebalik nggak? Hamdu, madhu, kebalik. Alhamdulillah. Kalau alhamdu li ghairillah, Nabi itu Allah atau selain Allah, maka disebut al-madhu, bukan alhamdu. Paham di situ? Jamaknya madaih, puji-pujian. Beda pujian hamdu dengan pujian madaih. Ya. Perhatikan lagi tafsirnya. Idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ketika kamu bermusuhan dulu di zaman jahiliyah, ini kan mulai musuhan lagi. Ini kabar buruknya Bapak Saudara yang makan Allah.
perselisihan jahiliyah itu akan dimulai kembali. Lalu dengan apa cara untuk Allah mendamaikan jahiliyah, orang jahiliyah dulu? Dengan apa? Bi Muhammadin, itu tafsirnya halaman 8. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di akhir zaman kalau terjadi perselisihan, dengan apa selesainya? Dengan pewaris mutlak beliau, Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Nah, kita ini menyiapkan itu nih. Karena Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah, kita cinta kepada zuriat Rasulullah. Mereka tuduh kita Syiah. Loh, kalau begitu banyak sahabat, banyak tabi'in, banyak imam jadi Syiah dong. Ya enggak? Apa kata Imam Syafi'i? "Lau kana hubbu ali Muhammadin rafidiyyan fa ana rafidi." Kalau cinta ahlu bait, cinta habaib itu termasuk Syiah, Rafidah. Ya udah tuduh saja saya Rafidah. Kata siapa? Imam Syafi'i. Kita ini mencintai para zuriat Rasulullah tahu caranya. Bukan sembarang-sembarangan. Ada tekniknya, ada manhajnya, ada kaidahnya. Baik. Lanjut. Wasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kamu berada di tebing neraka, lalu anqadhakum minha, lalu Allah membebaskan kamu darinya. Bi Muhammadin sallallahu alaihi. Jadi ayat itu ayat maulid, ayat mengenang Rasulullah SAW. Udah punya dalil maulid belum? Kasih dalilnya apa? Surat Ali Imran ayat 103. Lu ini ayatnya nggak begitu ya? Itu kan tafsir ente. Guru Anda punya tafsir sendiri. Siapa yang menafsirkan? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau doktornya di Mesir. Benar, Syekh. Tapi beliau sebelum dokter udah lama besar. Enggak dokter pun beliau sudah besar. Ya, dokter itu cuma untuk ngambil gelar aja ya. Supaya kalau nulis sistematis, kalau berpikir lebih kritis. Berarti Islam itu datang dengan apa? Halaman 9 paragraf ketiga. Ja'al Islam fada'an nasa ila ta'aluf wa tahabub wal mawaddah wal i'tisam wan nah 'anit tafarruqi wal khilafi wasyiqaq. Jadi Islam itu datang untuk mencari titik temu, bukan cari kesalahan. Coba antum ketemu gak hadis Nabi waktu di Mekah itu bilang syirik ente syirik gitu gak? Hah? Begitu nggak? Ketika di Madinah Nabi bilang hazi bid'ah, gitu nggak? Enggak. Umar ketika melihat orang ramai di masjid dia rapikan, terus dia ngomong apa? Ni'matil bid'atu, ini nikmat bid'ah nih. Kalau bahasa kita ini bid'ah paling keren. Apa arti bid'ah? Inovasi. Berarti Umar ngerti bid'ah itu nggak semuanya jelek. Yang jelek itu yang muhdatsat, yang sayyi'at, yang buruk-buruk aja. Kalau selain itu tidak masalah. Ini mukaddimahnya agak banyak ya. Jadi Islam datang dari orang berselisih, kemudian jadi damai. Dicari titik temunya. Sekarang kalau mereka dakwah nyari titik temu atau titik tengkar? Tengkar mulu. Kita lagi enak baca Fatihah, dia bilang apa? Enggak ada tuh, gak nyampe. Dia nggak ngerti dalilnya, dibilang gak nyampe. Makanya kemudian ini kita ringkas aja nih biar antum langsung penasarannya. Halaman 13. Nanti kita mundur sejenak ke halaman 12 ya. Halaman 12 nomor berapa kan itu? Temu paragraf pertama halaman 13. Walaqad sami'tu min sayyidil walid
Jadi pengarang ini Said Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, aku mendengar tuan guruku ayahandaku sendiri yang masyhur namanya Said Alwi. Pernah dengar? Said Alwi itu gurunya Syekh Yasin juga. Maulana Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani berguru kepada Said Alwi, ayahanda pengarang kitab ini. Beliau juga berguru kepada ayahnya sendiri. Sayyid Muhammad ini pengarang kitab juga berguru kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Apa kata beliau? Aku mendengar ayahandaku, namanya Said Alwi, kalimatan azimatan qalaha fi ahadi majalisi. Dulu di Rusaifah itu ya. Aku mendengar tuan guruku ayahandaku sendiri berkata di salah satu majelisnya dengan kalimat yang sangat keras, ya. Lamma naqala ilaihi ba'd talab al-ilmi khabra khisamin khafif baina ba'd al-muraqibin fil haram an-nabawi wa baina ahad al-musallin. Nah, jadi ini ceritanya di Masjid Al-Haram, ini kan beliau tinggal dekat Masjidil Haram dulu sebelum digusur. Di Masjidil Haram ada orang ba'da sholat subuh sholat 2 rakaat. Menurut antum gimana? Boleh nggak? Haram atau makruh atau boleh? Ayo, haram, makruh atau boleh? Boleh. Bingung ya? Bilang aja nggak tahu. Susah apa sih nggak tahu? Qala al-Imam Malik, qauluka nisful ilmi, qauluka la adri nisful ilmi. Imam Malik berpetua, kamu ngaku tidak tahu itu setengah ilmu. Men bilang boleh-boleh aja, bilang nggak boleh. Orang bener jawabannya, tapi bizan fahuwa mukhti. Orang ini jawabnya benar, tapi nebak-nebak itu dianggap salah. Sebaliknya ada orang berhujjah, dia ngomong dengan hujjah, dengan dalil, tapi keliru dalam ngomong dalil. Allah maafkan. Paham di situ? Aneh tanya lagi, sholat habis subuh boleh nggak? Gitulah. Ya, setahu kita kalau belajar fikih gimana? Makruh, benar. Emang semuanya ada di fikih antum? Enggak. Baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim. Suatu kali Nabi SAW sholat 2 rakaat ba'da subuh. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah subuh bertambah jadi 4? Repot deh kata sahabat. Di riwayat lain beliau sholat witir, ganjil. Nabi mengatakan, enggak, aku mengqadha sholatku yang tertinggal sebelum subuh. Qadha sholat fajar, sholat sunat fajar. Jadi Nabi itu manusia biasa, Pak. Nabi itu gak selalu kayak antum bayangkan jam 3 mesti bangun. Itu kalau pemula. Kalau pemula 40 hari 40 malam harus bangun jam 3. Nabi itu tidurnya bukan tidur kita, tidurnya masih melek. Tidurnya beliau diperjalankan ke alam-alam lain. Kalau kita tidur diperjalankan ke alam YouTube. Ketemulah aneh di dalamnya. Itu Nabi SAW. Maka Nabi itu beberapa kali bangun ketika orang baru komat. Akhirnya Bilal bolak-balik melihat, yaudah komat aja deh. Ceklek bunyi pintu Nabi, ditungguin. Di masa itu nggak ada yang berani ngimamin selain Rasulullah SAW. Kalau sekarang kan bukan Rasul, Pak, jadi boleh siapa aja. Malah Ustaz Fikri kalau ada di masjid itu mojok-mojok deh. Iya nggak sih? Wah, kalau bisa masbuk. Karena kalau beliau muncul, yang lain nggak mau jadi imam, pada mundur semua. Ya, takut nanti kena sidang. Padahal beliau nggak pernah nyidang orang salah. Nah ini yang benar, guru ngaji itu begitu benar, Pak. Orang salah itu dimaklumi. Maklum gurunya begitu. Ya, beda kalau masbuk.
Ketika datang seorang murid mengkabarkan kepada Said Alwi bahwa di Masjidil Haram askar-askar ini membentak orang lagi sholat 2 rakaat ba'da sholat subuh. Haram, haram, haram. Askar ini kan gak ngaji juga Pak, dia bisa bahasa Arab doang, muka doang yang Arab. Beberapa mereka ada yang ngaji, tapi kebanyakan tidak. Kapan ngajinya? Dia kan jaga. Jarang mereka ngaji, biasanya sudah tua-tua baru pada ngaji, baru sadar. Sama lah dengan askar-askar di sini. Ini kan saya bareng dengan tentara Pak. Udah mau pensiun dia baru mau ngaji itu. Mana Pak tentaranya? Cara hati-hatian tuh sama dia. Bisa ditembak masuk surga langsung. Baik. Lalu beliau agak sedikit mengangkat suaranya. Kenapa? Si askar ini membentak orang sholat dan mengatakan bid'ah. Farafadha rajul ayyamtani'a anis salat. Tapi orang ini tetap mau sholat. Dibentak terus, terjadilah khisam. Wala yarumuna natijah. Gak penting. Ini akhir dari persatuan mereka apa? Tapi adab orang berbeda nggak ada. Ya. Apa kata beliau? Lakinnal ladzi yahummuna huwa anna sayyidi al-walid wa huwa syahid fil khabar. Beliau menyaksikan, "Law kana hadzal muraqib taliba ilmin 'aqilan fahiman lattasa'a sadruhu li hadhihi al-qadiyyah." Seandainya si askar ini santri ngaji, dia akan legowo ketika melihat ada orang sholat ba'da subuh. Kenapa? Di dalam riwayat hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada riwayat bahkan Nasai mengumpulkan lebih banyak. Nabi pernah sholat ba'da sholat subuh. Lantas asodru, tentu jauh dadanya menjadi lapang, tapi dia kan nggak ngerti. Dan itu banyak terjadi. Saya pernah cerita sebelumnya, seperti dihikayatkan oleh murid-murid Al-Mufassir Al-Kabir Syekh Sya'rawi, ya. Syekh Sya'rawi ini pas datang ke Raudhah Nabi itu mencium pagar. Si askar teriak, dia nggak tahu kalau di depan dia ulama waliullah. Apa kata dia? Haram, haram ya haji, haram ya haji. Teriak dia. Pernah diteriakin nggak? Haram. Teriak di dekat Nabi. Maka apes tuh ya. Kalau ada askar kerjaan di situ tuh apes dia kalau nggak beradab. Akhirnya Syekh Sya'rawi ngapain? Dia ambil kepala orang itu, karena dia tinggi dicium. Orang Mesir kan tinggi-tinggi ya, dicium. Ada syirik. Menurut ente, aneh cium ente ini syirik nggak? Bengong si askar. Tadi dia bilang haram syirik, haram syirik. Coba Pak, kalau nyentuh kubur disebut syirik, sentuh aja dia. Syirik nggak? Ketawa. Enak kalau yang disentuh beningnya, justru hitam legam ogah ya, brewok lagi ya. Terdikira antum jeruk bukan jeruk lagi. Nah, ini kalam beliau, lil ulama fiha ijtihadat wa istinbatat. Ulama kita itu terhadap satu persoalan itu ada ijtihadnya, ada istinbatnya, ya. Lalu dikatakanlah di sini, "Law darasaha wastaw'abaha la'adzara an-nas waltamasa lahumul makhraj al-hasan." Seandainya polisi-polisi syar'i, ya, pengawas-pengawas yang ada di penjaga-penjaga yang ada di Masjidil Haram, bahkan sekarang di negeri ini mengerti hukum syariat, nggak main sweeping aja tuh di Masjidil Haram ya, sweeping orang dia lagi sholat. Jadi itu gaya-gaya mereka tuh di Masjidil Haram. La'adzara nas, tentu dia akan menerima uzur orang lain.
waltamasa lahumul makhrajan al-hasan, dan kemudian mencarikan jalan keluar. Kayaknya emang ada dalilnya. Maka beliau berkalam. Nah, ini boleh dihafalkan maknanya. Wala syakka anna al-alima kullama tasa'a fikruhu wa ilmuhu ittasa'a qalbuhu wa sadruhu. Ini boleh jadikan quote ini. Orang alim itu tidak diragukan lagi. Halaman 13 paragraf kedua. Setiap kali luas fikrohnya dan ilmunya, ittasa'a qalbuhu wa sadruhu, maka luaslah qalbunya dan dadanya. Nggak sempit, nggak emosional. Jadi kenapa ada orang baru ngaji agama, baru hijrah, baru tobat, tapi galak, masuk masjid nyalain orang mulu. Jadi tempat yang paling dia nggak nyaman di dunia itu masjid. Kenapa? Menurut dia masjid itu, apalagi masjid-masjid di Jakarta, itu masjid yang isinya bid'ah minal awal ilal akhir. Apalagi tadi ada rotib ya. Ini ahli bid'ah semua nih. Gimana tak? Antum mau disebut bid'ah? Mau diem aja? Dibalas pakai senyumnya nggak bisa. Harus ada yang ngomong. Harus ada yang angkat bicara. Walaupun kemudian kita diancam-ancam ya. Beliau bercerita tentang gurunya Syekh Hasan Yamani. Ini Syekh Hasan Yamani ini Allah panjangkan umurnya. Beliau anak dari, itu udah peninggal sekarang, diaminin, Hasan bin Sa'id Yamani ya. Kok umurnya panjang? Apa kata beliau? Jadi beliau mengatakan, aku mendengar guruku berkata, kata Syekh Said Muhammad. Ini coba perhatikan, selevel Said Muhammad, hafal banyak dalil, itu masih menghargai gurunya dan mengenang perkataan gurunya ditaruh di kitab. Apa kata gurunya Hasan Yamani rahmatullah alaih? Inna talibal ilmi kullama zala fiqhu wa nazaruhu fil madahib qalla inkaruhu ala nas. Santri, murid, ikhwan, ahfad, siapapun manusia beragama mencari ilmu, jika bertambah fahamnya, bertambah pandangan wawasannya, maka sedikit inkarnya. Kalau dibalik gimana? Ciri-ciri orang yang sedikit ilmunya, itu bahasa halusnya, bukan bahasa kasarnya. Ciri-ciri orang bodoh, mau yang lebih kasar lagi, antum yang tahu ya. Ciri-ciri orang yang bodoh itu banyak ingkarnya, walaupun gelarnya ustaz ataupun doktor. Masa ada doktor bilang, jika para imam berbeda dengan Nabi, maka ikuti Nabi? Ya salam. Menurut antum mungkin gak imam yang 4 beda sama Nabi? Mungkin gak? Masuk akal gak? Berarti dia gak ngerti imamnya siapa. Imam masjid sini mungkin. Tapi kalau Imam Syafi'i, dia kan punya ijtihad, kelirunya pun benar. Berarti orang ini gak ngerti usul fikih ya. Imam-imam itu punya dalil, punya manhaj. Jika dia keliru, samahallahu lahum, Allah maafkan mereka. Tapi si ustaz ini, apa kata dia? Namanya nama iblis. Antum cari sendiri ya. Dia ustaz tapi namanya nama iblis. Aneh gak boleh kasih tahu. Itu kalau ngomong apa kata dia? Dia suka ngadu-ngadu. Jika mazhab fikih Syafi'i berbeda dengan Nabi, maka yang diikuti Nabi. Menurut antum, adakah ajaran Syafi'i yang beda sama ajaran Nabi? Gak masuk akalnya orang. Tapi orang awam banyak kena. Orang awam senang dengan kalimat begitu. Yang paling saya geli itu apa? Jika sahabat Nabi berbeda dengan Nabi, ikutilah Nabi. Ada nggak? Mungkin nggak yang disebut sahabat berbeda sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya salah. Doktor itu, doktornya di sono lagi, di padang pasir. Saya nggak tega nyebut nama kota suci, cukup sebut saja padang pasir. Nggak tahu dia ngaji di sini dulu. Itu Pak ngomongnya. Udah tahu belum orangnya? Alhamdulillah nggak tahu ya. Kalau antum tahu, gawat. Apa kata dia tadi?
jika imam berbeda dengan Nabi, jika sahabat beda dengan Nabi, mungkin ya? Berarti dia tidak kenal imam, tidak kenal sahabat. Itu terjadi, Pak. Masya Allah, benar-benar ya, doktor padahal. Berarti orang itu, kalau ada tadi orang bodoh itu apa dong? Antum yang tahu istilahnya ya. Kok bisa dia membayangkan sahabat beda sama Nabi? Saya juga heran. Kok bisa dia mengimajinasikan imam yang hafal hadis, yang kita ngerti hadis sekarang itu lewat mereka, itu dianggap mereka ini salah, berbeda Nabi. Logikanya apa? Jika para imam itu berselisih dengan Nabi, terus kita gimana? Kita tentu lebih mungkin berselisih dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu beliau juga berkata kepada kakek guru kita, ya, Hasan Masyad. Saya juga ngambil sanad ke murid-murid Syekh Hasan Masyad. Yaqulu li ba'di ikhwanina min talabatil ilm wa huwa yantaqid rajulan min 'amatin nas fi syai' fa'ala. Jadi Syekh Hasan Masyad menegur santrinya di Mekah. Hasan Masyad ini ngajar di Masjidil Haram, ngajar Kutubus Sittah, Muwatta, Ulumul Hadis. Kitabnya pernah saya ajarkan di pesantren Darussunnah dulu ya, untuk santri-santri. Tapi habis itu saya serahkan kepada teman-teman kita. Beliau tegur, jadi ada santrinya yang baru-baru alim menegur orang yang terlihat awam. Hasan Masyad ini saya ingat saya Maliki. Ditegurlah oleh santrinya orang awam itu. Syekh Hasan Masyad menegur kembali. Wahai muridku, kenapa engkau menegurnya? Tahukah engkau apa mazhab dia? Apakah engkau tahu hukum masalah ini di mazhab dia? Apakah engkau tahu dalil persoalan ini dalam mazhab dia? Nah, ini semuanya. Lalu kamu tahu gak dalil yang berbeda dengan mazhab dia? Bengong muridnya. Nah, ini pertanyaan kalau ada orang debat antum. Dikasih nih langsung cara jawabnya. Jadi kalau ada orang debat kita, ente tahu gak mazhab aneh? Gitu. Oh, mazhab gak ada dalam agama. Oh, oke. Ya ente tahu gak dalil aneh? Gak tahu, ya sudah selesai. Kullu bid'ah dhalalah. Ya itu kan hadis ente, aneh punya hadis sendiri. Bisa digituin Pak, dikerjain aja mereka tuh ya. Diputer-puter aja. Karena dalilnya cuma kullu bid'atin dhalalah ya. Kayaknya hadis banyak itu tuh gak bermanfaat bagi mereka. Lalu beliau mengatakan, sami'tu syekhana Syekh Muhammad Nur Saif yaqulu inna aktsara al-masyakil wal masaib ta'ti mimman yatasaddar lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa huwa laysa lahu bi ahlin. Ini benar terjadi di negeri kita nih. Musibah perpecahan terjadi di umat ini karena orang yang tasaddaru, yang muncul menjadi public figure untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk taklim dalam masalah bid'ah, taklim dalam masalah khurafat, itu orang-orang yang tidak mengerti persoalan bid'ah. Ma laisa bi ahlin, laisa lahu ahlun, nggak punya ilmu, laisa lahu bihi ahlun, dia nggak punya ilmunya. Itu selevel imamnya. Coba imam dia nggak pernah hadir maulid, nggak pernah ngerti isi maulid, nggak pernah mengikuti perayaan Natal, terus disamain Pak. Hadza buhtanun azim. Itu adalah kebohongan, tuduhan yang luar biasa. Menyamakan maulid Nabi dengan apa? Lahirnya Nabi Isa. Maka saya tolong para pendiri-pendiri pesantren, pengajar-pengajar pesantren modern, antum lihat lagi kitabnya. Ini berbahaya, sudah darurat. Jangan bilang lagi santri saya pinter-pinter kok. Enggak semuanya pinter kayak antum. Pulang-pulang bisa ramai itu. Nanti dia ngeliat maulid, dianggap apa ntar?
wah ini nih tasyabuh nih. Ya walaupun tamatannya ada yang sadar belakangan, tapi kan cuma beberapa ya, kayak beliau ini sadar belakangannya. Bener tadi, Afan tadi. Inilah pesan dari masyayikh semua yang mengajar dulu di Masjidil Haram. Jadi kalau orang bilang, oh Allah itu sudah izinkan Masjidil Haram, Masjid Madinah untuk dipimpin, diatur oleh kelompok kami, manhaj kami. Nah, dulu guru-guru kita ngajar di situ kok. Mereka kan baru bertaring semenjak akhir 70-an, 80-an ke sini. Ketika tambang minyak sudah banyak. Sebelumnya kan enggak. Sebelumnya biasa sekali. Sangat-sangat biasa ya. Nah, maka teman-teman sahabat semoga Allah, ini pengantar beliau. Intinya tadi di kalam yang kita jadikan kuat. Setiap bertambah pemahaman dan wacana atau pemikiran seseorang, maka ittasa'a qalbu, dadanya akan semakin luas. Kalau dia tambah alim, tambah sedikit ingkarnya. Kalau dibalik, kalau dia banyak jahilnya, banyak ingkarnya. Antum yang mana? Ya. Ini bukan kita bela bid'ah, enggak. Kalau ada praktek bid'ah dalam maulid, dalam ini pasti guru-guru kita sudah tegaskan, dan kita pun juga akan menegurnya. Ini baru segitu udah jam 9 kan? Lanjut. Semangat sekali. Masuk ke halaman 17 ya. Madkhal ilal aqidah. Pengantar untuk akidah. Al-mustahiq lil hamdi huwa Allah wahda. Tadi saya sudah sebutkan ya, hamdun beda dengan madhun. Yang berhak dapat pujian itu hanya Allah. Lianna kamalahu subhanahu wa ta'ala huwal kamal dzati. Karena kesempurnaan Allah itu permanen zatnya. Al-munazzah anil hudud, yang maha suci daripada had. Apa arti had? Batas. Tapi Ibnu Taimiyah menukil Utsman bin Sa'id Darimi, akidahnya terpengaruh akidah Mujassimah Karramiyah. Apa kata dia? Lillah, Allah punya haddani azimani atau haddaini azimain, dua had yang besar. Al-arsy was-samawat. Tertulis di kitab dia. Ditulis oleh Ibnu Taimiyah, ditulis juga oleh gurunya, bukan guru juga, sangat di atasnya itu, Utsman bin Sa'id Darimi. Wafat tahun 280 Hijriah, tapi dia terpengaruh oleh Mujassimah yang hidup di zaman salaf, namanya Muhammad bin Karram, aliran Karramiyah, yang wafat 255 Hijriah. Apa kata dia? Allah punya had. Bahkan Ibnu Taimiyah menukil kalam Utsman bin Sa'id Darimi dan meyakininya. Man radda, siapa yang menentang adanya Allah punya had, yang menentang Allah punya batas, faqad raddal Quran. Ini kata siapa? Ibnu Taimiyah menukil Utsman bin Sa'id Darimi. Siapa yang menentang Allah punya batas, dia telah menentang Quran. Menurut dia Quran itu membatasi sifat-sifat Allah. Batas pertamanya aras, batas keduanya langit. Gimana menurut antum? Mau didiemin ya akidah begini? Makanya Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki buka kitabnya langsung nantang ke sana. Allah munazzah anil hududi al-mutlaq anil quyudi. Allah maha terbebas dari bayangan-bayangan mengenai had, batas. Jadi jangan pernah bayangkan Allah terbatas. Kata mereka, hadnya hanya Allah yang tahu. Jadi hadnya ini hanya Allah yang tahu. Gimana tuh? Itu main-main nggak namanya? Coba antum cari di Quran, adakah lafaz had menjadi sifat Allah? Tidak ada. Itulah bid'ah yang diajarkan
Utsman bin Sa'id Darimi lalu diserap oleh Ibnu Taimiyah. Maka salafnya Ibnu Taimiyah bukan Imam Ahmad. Salafnya Ibnu Taimiyah adalah Utsman bin Sa'id Darimi. Dia pernah bertemu Imam Ahmad tapi tidak mengambil akidah Imam Ahmad. Paham? Jadi dia ikut salaf juga, tapi salaf yang ternyata di sini. Al-mutlaq anil quyud, yang terbebas daripada kait-kait. Wa kullu ma tusifa bihi siwa min ilmin wa hayatin wa sam'in wa basarin wa kalamin wa ghairu dhalika min sifat hatta al-wujud minhatan manaha al-mu'ti subhanahu wa ta'ala. Kalau saya punya sifat hayat, punya hayat gak? Hidup gak nih yang di depan saya? Hidup atau mati? Dengar gak? Yang dengar telinga atau sama? Apa arti sama? Sifat mendengar. Mata itu melek. Pernah ngeliat ada orang mata melek, disapa nggak nyahut? Telinganya ngadap kita, matanya ngeliat kita, disapa nggak nyahut? Dia lagi ngayal, pikirannya kemana-mana. Berarti saat itu telinganya nggak dengar, karena bukan inilah yang mendengar. Yang mendengar itu namanya sifat sama. Paham? Yang melihat saya itu bukan mata antum itu cuma alat untuk menghubungkan sifat basar melihat dengan saya sebagai objek yang dilihat, mubassarat. Diperlukanlah cahaya, kelihatanlah mana yang di depan. Coba kalau tidur pernah mimpi melihat sesuatu? Itu pakai mata yang mana? Matanya merem. Iya, benar. Kok bisa lihat? Berarti kita punya mata yang lain. Paham? Ya. Apa kata beliau? Itu kesamaan nama hayat, basar sama antara kita dan Allah. Itu bukan keserupaan, tapi itu adalah percikan anugerahnya. Karena Allah hayat, Allah kasih kita hayat. Karena Allah sama, Allah pinjamkan kita sama. Karena dipinjam nanti dihisab. Masalahnya itu. Untungnya malam ini kita gunakan melihat baca kitab, mendengarkan isi kajian kitab. Semoga ini memudahkan jawaban nanti. Amin. Ya. Wa huwa malikuha wal mutasarrif fiha. Jadi yang menghantarkan objek ini kepada antum, suara ini kepada antum itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu kamalin fil wujudi fa huwa kamaluhu wa milkun lahu Subhanahu wa ta'ala. Maka semua kesempurnaan di alam semesta ini milik Dia. Kata beliau, faqad dalla qaumun fanasabu ba'd as-sifatil haqqi li ba'di khalqihi fattakhazuhum arbaba. Tapi banyak yang sesat, lalu menyematkan sifat Allah kepada makhluknya, kepada gurunya, kepada mursyidnya, kepada tokohnya, kepada kiainya, kepada habibnya. Lalu dia jadikan gurunya, syekhnya tadi, tokohnya tadi sebagai arbab atau benda-benda sebagai Tuhan. Wa kadzalika man i'taqada fihi muta'thiruz zati. Sebaliknya, ini air, ini antum jangan-jangan minum udah sering syirik tiap hari. Yang menyegarkan air atau apa? Bismillah. Ini apa nih Ustaz? Kahwa? Nah, sepertinya ya. Kapal api ya. Antum kalau pengajian jangan pakai kapal api, pakai tubruk yang enakan dikit lah ya. Maaf kopi ya, nanti kalau yang minum antum beruntung. Biar meleknya dahsyat Pak ya. Tayyib. Maaf yang buat. Ini airkah yang menyegarkan atau apa? Jadi jujur, kita ini selama ini meyakini air ini yang menyegarkan, benar nggak? Betapa syiriknya dan musyriknya kita setiap hari.
Yang menyegarkan kita itulah yang punya nama Hayat, Al-Hayy. Oleh karena itu sebelum minum baca basmalah, atau saat minum ingat Allah. Selesai minum bersyukur kepada Allah. Gimana? Udah syirik dari kemarin ya? Jadi syirik yang tidak disengaja itu banyak kita lakukan tiap hari. Mau vaksin, mau lawan virus gak bisa Pak. Vaksin aja, ngambil asbab, tapi urusan penentunya cuma Allah. Obat, aduh benar-benar. Jadi kita ini udah hari-hari udah jadi orang musyrik. Maka tolong sebelum sholat syahadat dulu supaya sholatnya diterima. Minimal diterima aja Pak, 50 mil walaupun gak khusyuk. Sholat kusut tapi dia syahadat terima. Kira-kira begitu ya. Minimal kita syahadat, selesai assalamualaikum istighfar, ya Allah maaf nih. Ya mau dibuang ya emang, udah minta maaf. Udah ambil aja deh. Baik. Jadi kita meyakini ini aja nih udah nggak benar ya. Udah nggak benar, apalagi meyakini yang di luar-luar ini. Tapi ini berpengaruh kepada kita secara sababi atau taksir sababi, taksir ghair zati. Jadi ada di sini kalimat siapa yang meyakini bahwa airlah yang benar-benar menyegarkan maka dia syirik. Tapi jika dia meyakini air cuma asbab, pencipta sebab itu adalah Allah, maka dia tidak musyrik ya. Nah, muncullah surat Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, arbaban min dunillah. Ya. Lalu ada kaidah di paragraf berikutnya. Wa man wasafal khaliq bi sifatil makhluq fa huwa musyrik. Siapa yang mensifatkan khaliq, pencipta, dengan sifat makhluk, maka dia disebut musyrik. Wa dzalika kama ya'taqid fihi tabaraka wa ta'ala annahu jasadun dzu taulin wa 'ardin wa irtifa'. Begitu juga yang meyakini Allah itu jasad. Kelompok yang tadi kita cerita, mereka tidak bilang Allah jasad, tapi tidak menolak juga jasad. Itu perkataan imamnya langsung, Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Jasad itu tidak ditetapkan di Quran, juga tidak ditolak. Ibnu Taimiyah tahu. Karena sifat jasadiah ada disebutkan di Quran. Contohnya apa? Jasad. Yadun, tangan. Ada kan di Quran? Benar ada di Quran. Itu jasad bukan? Dibilang bukan jasad, lafaznya yadun, tangan. Nah, di sinilah polemik dilemanya seorang Ibnu Taimiyah. Maka dia tulis kitab Dar'ut Ta'arud bainal aqli wan naqli, tapi malah tambah kacau menurut saya. Kitab itu ujung-ujungnya tambah membingungkan pengikutnya. Kalau kita sih nggak bingung, kita ketawa aja. Ya, mengharamkan filsafat, dia berfilsafat di dalam. Mengharamkan kalam, dia berkalam Pak di dalam. Itu terjadi di kitab Dar'ut Ta'arud. Wa ardin wartifa'in, Allah itu bukanlah benda yang panjang, bukan juga ardun, bukan lebar, bukan juga tinggi. Coba kalau antum bilang nih, Allah bersemayam di atas aras, kebayang gak? Membayangkan sesuatu gak? Kata Ibnu Taimiyah, Allah itu bersemayam, duduk di atas aras dengan zatnya. Istawa bidzatihi. Istawa artinya istiqrar. Istiqrar maknanya julus, duduk. Saya punya kitabnya Pak, itu satu karya Dashti, pendahulu Ibnu Taimiyah, mengisbat al-qu'ud wal julus lillah. Duduknya bersentuhan, ya salam. Tapi hanya Allah yang tahu bagaimana caranya. Itu kata siapa? Kata pendahulu Ibnu Taimiyah. Dan itu yang mereka ulang sekarang. Apa kata Ibnu Taimiyah? Allah ketika turun dari aras ke bumi,
ke langit dunia bizatihi, dengan zatnya, tapi tidak meninggalkan arsy. Bagaimana caranya? Bagi dia Allah turun, benar-benar turun dari atas ke bawah, tapi tidak meninggalkan atas. Itulah hebatnya Allah. Itu namanya bahlul. Ya, katanya menolak pertentangan akal dengan nakal. Itu mengundang pertentangan luar biasa. Logika itu jadi kitab. Jadi orang nggak beres aja cara berpikirnya jadi kitab. Kita katanya beres, nggak jadi kitab ya. Ini ada kitabnya beres. Alhamdulillah. Atau yursiba ila al-ittihad bil khalq aw al-hulul idkhal alladhina la yafqahuna anna kulla mawjudin jismun imma min jamad aw hawa aw nur aw ghayr wa tilka awham batilah yarudduha ad-dalil. Semua orang yang meyakini Allah ini bersatu dengan makhluk, memasuki makhluk. Nah, ini lucu. Ibnu Taimiyah ini mengkafirkan sebagian sufi yang meyakini Allah itu bertajalli lewat makhluk. Tapi dia meyakini Allah di aras turun masuk ke alam semesta. Masuk itu bahasa Arabnya hulul. Dia mengkafirkan sufi karena hulul, tapi dia meyakini Allah juga hulul. Apa arti hulul? Masuk ke alam semesta. Kualat namanya kan? Itu yang kita kritisi. Ini Ibnu Taimiyah para sufi ya. Karena kitabnya berkembang, yang sufinya kan nggak dijelasin, orang kita juga yang jelasin. Mereka nggak percaya lagi. Karena kita yang jelasin ya. Nah, di sini beliau mengatakan ya, tidak boleh meyakini bahwa seperti yang diyakini oleh orang-orang tertentu, anna kulla mawjudin jismun, setiap yang mewujud itu jisim. Jadi gini nih, jadi ada ustadz di Jakarta, seingat saya, ustadz sebelah Pak, apa kata dia? Ente bilang Allah tidak ada satu arah, berarti sama dengan ente mengatakan Allah tidak ada. Siapa yang ngomong? Ustadz S sebelah. Jangan dibaca S yang lengkap itu, bukan, nggak boleh. Si ustadz ini ngomong, jika ente memahami Allah ini tidak ada di suatu arah, berarti ente memahami Allah tidak ada. Emang begitu Pak? Jika Allah ada tidak di suatu tempat, berarti Allah tidak ada. Ini kata dia. Maka antum ini yang akidahnya Ahlussunnah, belajar sifat 20 dari kecil, itu dianggap oleh orang ini ateis. Ditulis di kitabnya fahuwa mulhid, orang begini mulhid, ateis. Jadi ini nih Ustadz Sayyidul Mulhidin, Ustadz paling ateis ya, karena mengajarkan Allah tidak bertempat. Bagi dia segala sesuatu yang wujud mesti bertempat. Kebalik dia. Nanti sesekali sediain whiteboard ya, biar ada kita coret-coret dikit. Kalau nggak antum pusing semua ntar dengerin omongan aneh ya. Yang benar bukan begitu. Kullu jismin, setiap benda, fi jihatin, ada di suatu arah, bertempat fi makanin. Itu benar. Bukan kullu maujud. Bagi dia setiap maujud itu jisim, benda. Siapa yang tidak mengatakan Allah di suatu arah sama dengan mengatakan Allah tiada. Yang benar gimana? Siapa yang mengatakan suatu benda tidak ada di suatu tempat sama dengan mengatakan bahwa benda itu tidak ada. Beda nggak? Pertanyaannya, Allah benda atau bukan? Benda itu bahasa Arabnya jismun. Apa bahasa Arabnya? Jismun. Jadi mereka tidak menjisimkan Allah secara terang-terangan, tetapi meyakini Allah itu benar-benar jisim. Bahaya atau tidak? Bahaya sekali. Maka disebutkan di lafaz berikutnya, ya,
Wad dalil, ini bagian terakhir mau saya baca. Wad dalil waja'at rusul bitahqiqihi, ya, baris keberapa nih? 1 2 3 4 5 6. Dan datang rasul untuk mentahqiqnya bahwa Allah Subhanahu wa taala munazzahun an musyabahatil hawadis, dari keserupaan dengan makhluk. Wala farqa, jadi tidak ada bedanya baina man yatakhayyal jisman ya'buduh wa man ya'budu sanaman min hajarin aw khashabin aw ma'dan. Ini keras nih kalam. Orang yang meyakini Allah itu benda, berada di suatu tempat, suatu arah, tidak bedanya dia dengan penyembah berhala. Gawat gak? Tapi ini cuma permisalan. Kita nggak bakal bilang mereka musyrik. Kita cuma bilang ente mukhti, ente keliru. Tapi kelirunya dolalan. Wala khilaf baina ahli haq fi anna al-mujassim jahilun bi rabbih kafirun bih. Beratnya nih. Tidaklah diperdebatkan lagi di antara ahlul haq. Mujassim yang mengatakan Allah itu benda atau bersifat benda itu ada kalanya jahil dengan terhadap Rabbnya, bahkan kafir. Gawat gak nih? Tapi saya garis bawahi, ini kafir duna kufrin, kafirun duna riddatin. Nah, kafir tapi bukan murtad, akidahnya akidah kufriyah. Wa ma nusiba lil haqqi azza wa jalla sya'nu min maji'in wa nuzulin wa istiwa'in, yang dinisbatkan kepada Allah dari sifat datang, turun, istiwa. Fabadahiyun annahu laisa nuzulul ajsad, laisa nuzulul ajsad. Itu bukan turunnya jasad atau jisim dari atas ke bawah, bukan juga datang jisim benda, begitu juga istiwanya. Tetapi kul ma syi'ta, katakan Allah nuzul, katakan Allah maji, datang, katakan Allah istiwa, bersemayam. Tapi al-munazzah umurun taliku bil munazzah anisyubahi wal amsal, dengan perkara yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira itu kajian kita pengantar, karena bagian ini mulai panas Pak ya. Paham tidak paham, paham aja lah. Nanti yang bakal tambah seru ini, yang kecil-kecil dibahas di sini, dan seru sekali. Kenapa? Karena kutipan-kutipannya langsung dari imam mereka. Bahkan mereka pun gak baca karya ini. Ya, inilah masalahnya. Ada 10 menit waktu diskusi, tafadhal. Emang 10 menit? 10 menit ya. Nanti mohon izin belum bisa musafahah karena saya langsung jalan. Habis ini ada majelis lagi, majelis Al-Badar, ngaji pengamalan Pak, ngaji hikam. Habis panas-panas begini harus diadamin soalnya. Di Bintaro yang mau ikut nggak tahu harus vaksin. Kayaknya orang sini anti vaksin kayaknya. Di sono harus vaksin biar berjaga jarak di sana. Di sini orang sakti nggak perlu. Ya, fadhal. Nanti boleh usul nggak? Kalau mau nanya lewat kertas aja, ya. Nanti disortir sama Ustaz Fikri. Pertanyaannya gampang-gampang. Assalamualaikum Ustaz. Selalu mereka mentarkan kalau maulid, ziarah dan lain sebagainya, amaliyah Abdullah itu baik, pasti Nabi dan sahabat sudah kerjakan. Gimana cara jawab Ustaz? Masya Allah. Kita bilang asabta anta, ente benar. Kalau maulid itu benar, pasti Nabi sudah lakukan. Betul, dalam hadis Muslim Nabi ditanya, kenapa engkau mengajarkan kami puasa hari Senin? Hari Senin. Apa jawaban Nabi?
Zaka yaumun wulidtu fi. Itu hari aku dilahirkan. Jadi puasa hari Senin itu puasa Maulid. Maulid artinya apa sih? Hari lahir. Kalau nggak ngerti kita kasih tahu ke mereka ya. Maulid itu kawan, ya akhi, ya. Al-Maulid artinya adalah hari lahir. Ya. Boleh nggak memperingatinya dengan cara puasa? Boleh. Dengan sedekah? Boleh. Hatta Ibnu Taimiyah membolehkannya. Paham? Tuh, apalagi ziarah. Ya salam. Nabi itu hampir tiap kali nginep kepada Sayyidah Aisyah ziarah ke Baqi. Ziarah ke Baqi. Antum cari Sahih Bukhari Muslim. Yang pernah dilarang itu perempuan, lalu kemudian dinasakh. Masa hadis mansukh masih dipakai? Nggak belajar hadis berarti. Hadisnya apa? La'ana Rasulullah SAW zuwaratil kubur. Rasulullah melarang perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Hadis Tirmizi, hadisnya sahihnya biasa. Di hadis gurunya Imam Tirmizi namanya Bukhari, berkata Ummu Atiyah, nuhina an ziyaratil kubur walam yu'zam alaina, ya. Kami dilarang dari ziarah kubur walam yu'zam, tapi tidaklah diazimahkan, artinya diharamkan. Dilarang karena kondisi tertentu. Paham di situ? Antum ngerti nggak kalau Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau ini setahun lebih, mungkin 2 tahun semenjak Nabi wafat sampai Abu Bakar wafat, tinggal di dekat kubur, tidur bersama kubur. Tahu nggak kisahnya? Berarti nggak ngerti itu yang dibaca dari Barzanji itu ya. Nabi meninggal dikuburkan di mana? Di kamar Aisyah. Aisyah waktu itu pindah nggak? Enggak. Aisyah tinggal di situ. Aisyah adalah sayyidat kuburiyin, adalah penghulunya para kuburiyin. Selamat, antum punya dalil baru. Ya. Jadi kuburiyin itu sunnah ya. Tapi mereka punya dalil, punya istilah kuburiyin itu penyembah kubur. Betapa kejam istilah ini. Kejam bukan main istilah ini. Saleh Fauzan menyebut sufi-sufi dengan ubadul kubur, penyembah kubur. Betapa ganas kalam ini. Saya nggak ridho Pak kalam ini kalau muncul di salah satu ustadz kita ngomong begitu. Nggak ridho. Kalau menyembah kubur musyrik nggak? Kafir nggak? Kafir. Kita kan ditanya mulu, ustadz kok berani sih ngkritisi Zakir Naik? Ustadz siapa? Udah berapa orang ustadz Islamkan? Oh, nanya-nanya berapa orang kita Islamin? Ayo, tunggu dulu. Zakir Naik bilang tawasul syirik. Paham gak antum? Katanya ahlus sunnah. Yang lucunya ada Ustadz Aswaja mempertanyakan keaswajaan saya. Apa kata dia? Ar-Razi itu benar gak aswajanya? Kok dia anti Zakir Naik? Lo ente benar gak aswajanya? Ngerti gak persoalan? Bahwa Zakir Naik mengatakan syirik pelaku tawasul. Gimana? Tuh kebakar kan kalau gitu. Kira-kira gimana tuh? Pelaku tawasul, ente musyrik menurut Zakir Naik. Lalu untuk apa dia mengislamkan orang yang katanya ribuan? Aneh gak percaya. Datanya mana? Ngeliat di video doang, ya. Untuk apa dia mengislamkan orang jika pelaku tawasul yang sudah miliaran orang dari masa ke masa bertawasul dia katakan syirik? Menurut antum gimana? Apa untungnya dia mengislamkan orang jika pendahulunya dia dikatakan syirik? Syirik kafir nggak? Bukalah videonya kalau nggak percaya. Buka kalam-kalam dia kalau nggak percaya. Atau antum nggak ngerti bahasa Inggris? Baca subtitlenya. Ya salah. Yang ini ngomong begini udah kayak panglima perang aja nih.
Memang kita harus siap, Pak. Memang mereka doang yang boleh bersuara besar. Dikit-dikit mana dalilnya? Memang kita nggak punya dalil. Ya? 15 tahun kita disiapkan oleh guru-guru kita untuk menghafalkan dalil-dalil ini. Mau dalil mana aja boleh lah, insya Allah ya. Insya ini ilmu beliau, Rasulullah, ilmunya Allah, kita kembalikan kepadanya. Jawabnya begitu ya, kenceng dikit, jangan diam-diam aja antum. Untuk masalah begini kita boleh agak sedikit bertenaga lah. Tapi abis itu salamin dia ya, ajak salaman dia. Biar seru. Masa dia bilang mana dalilnya, kayak muka matanya mau melotot sama kita. Kita kasih dalil kabur. Iya. Kita kasih dalil dia kabur. Ada lagi, satu lagi deh. Lah antum yang nanya. Ada pertanyaan ini. Baik. Perbedaan trilogi Tauhid Aswaja dengan Wahabi, karena umat kebanyakan mereka mengaku paling aswaja. Mana ada Ahlus Sunnah membagi tauhid jadi 3? Tauhid ya? Gak begitu. Tidak ada aswaja bagi tauhid. Nih ingat nih. Kenapa saya membagi Ikhwanul Muslimin menjadi beberapa bagian? Lalu orang yang tidak paham dengan saya kemudian mengatakan saya anti Ikhwanul Muslimin. Enggak, saya anti Ikhwanul Muslimin yang sudah kena trilogi tauhid. Itu udah gak aswaja lagi. Walaupun disebut gerakan Sunni. Syekh Hasan Al-Banna itu akidahnya sama dengan Al-Azhar. Tanya beliau ini, tamatan Azhar, sama persis. Tidak membagi tauhid jadi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nabi pernahkah membagi tauhid jadi 3? Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya? Ada nggak di hadis? Ada nggak di Quran? Ada nggak ulama salaf yang mengatakan tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Ada nggak? Nggak ada. Terus kenapa mereka ngotot? Kenapa itu boleh? Oh ini namanya istiqra. Lah istiqra itu kan salah satu metodologi dalam filsafat. Katanya nggak boleh berfilsafat, ya katanya berfilsafat haram. Jadi teman-teman nih rahasia kita nih, uluhiyah bi asma sifat itu hasil dari filsafat Ibnu Taimiyah. Itu rahasia kita aja ya. Katanya dia haramin filsafat, tapi dia berfilsafat. Oh ini ada dalilnya. Itu dalil kan pemahaman ente. Nabi kan nggak pernah ngomong begitu. Hei umat manusia, inilah dalil uluhiyah, inilah dalil rububiyah. Ada nggak begitu? Nggak ada. Buat-buatan dia aja tuh. Cuma dalam keilmuan Islam, boleh nggak seseorang mengajukan suatu inovasi? Bagi kita sih boleh-boleh aja. Cuma kan kita mau menguji konsistensi mereka. Mereka konsisten nggak nih? Katanya nggak boleh bid'ah yang baru dalam ibadah. Apalagi dalam akidah. Ini sekarang dia buat bid'ah dalam akidah. Boleh nggak pakai hadis dhaif dalam ibadah menurut mereka? Boleh nggak? Nggak boleh. Sekarang mereka kalau buka kitab tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahab, ketemu di situ hadis dhaif yang luar biasa. Lebih dari 5. Yang saya teliti baru separuh saya teliti ya, belum nyampe semua. Karena udah ketemu 5 ya sudahlah. Oh, berarti ada hadis dhaif. Ada hadis dhaif di kitab akidah mereka, gimana kira-kira? Terus selama ini kawan-kawan maksudnya apa? Tidak boleh beramal dengan hadis dhaif. Ini dia berakidah dengan hadis dhaif. Berarti akidahnya bermasalah nggak? Bermasalah. Nantilah. Ini isinya judulnya apa? Manhajus salaf fi fahmin nusus. Manhaj ulama salaf, versi orang bersanad dalam memahami nas, teks-teks Al-Quran dan Sunnah. Nah nanti kita compare. Ini salaf versi kita, ono salaf versi dia. Nanti akan beda. Sama-sama buku salaf apa ya? Kefir, dikasih boleh. Kelas. Baik teman-teman, sahabat-sahabat, bapak-bapak, para masyayikh, para asatis, mohon maaf
ngaosannya dipasin dulu ya, ngaji kitabnya. Insya Allah kita lanjutkan di bulan depan, mungkin bukan di pekan ketiga, biar nggak tiba-tiba bentrok ya. Insya Allah nanti kita cari malam minggu yang lain. Insya Allah nanti saya kabar-kabari dengan Ustaz Fikri. Mohon izin saya langsung jalan. Para muhibbin tidak perlu salam banyak-banyak, bil qulub selesai ya. Mohon doanya untuk kami yang sedang berjuang berdakwah, untuk guru-guru kami, untuk kita semua. Al-Fatihah. Iya, kenapa ya? Amin. Salam ta'zim buat antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam